Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabar antum hari ini? Ya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat dan afiah. Bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran PAI untuk kelas 4 SD. Penggunaan buku masih menggunakan buku PAI dan Budi Pekerti penerbit Erlangga. Anak-anak yang soleh dan solehah, materi kali ini adalah berkaitan dengan masih bab ke-10, yaitu tentang sholat di bagian yang ketiga. Karena bagian yang pertama tadi sudah sebelumnya, di pertemuan sebelumnya sudah dibahas, yaitu berkaitan dengan pengertian sholat dan syarat sah sholat. Kemudian bagian yang kedua atau part yang kedua adalah tentang rukun sholat dan sunnah sholat. Kemudian dan pertemuan yang ketiga atau part yang ketiga yaitu tentang yang makruh dan yang membatalkan sholat. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita bacakan surat Al-Fatihah dan doa belajar yang biasa kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاه يا عليم. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, setelah kita membaca doa belajar, maka kita lanjutkan pembahasannya tentang hal makruh dalam sholat. Anak-anak perlu dicatat apa yang disebut dengan makruh. Makruh adalah hal yang lebih baik ditinggalkan. Jadi daripada dikerjakan ada lebih baiknya untuk ditinggalkan, maksudnya tidak dilaksanakan. Karena jika berlebihan, maksudnya udah terbiasa melakukannya, akan jatuh pada pembatal atau tidak sahnya sholat. Di antara yang makruh dalam sholat adalah satu, menahan hadas. Ya, menahan hadas ini itu merupakan hal yang makruh. Tetapi ada beberapa pendapat yang mengatakan hadas ditahan hanya ketika sholat sudah di akhir. Misalnya ketika sedang tasyahud kita betul-betul ingin BAK atau kentut, maka kita berusaha untuk menahannya. Karena itu udah bagian dari jihad ya, bagian dari usaha yang maksimal agar sholat kita terlaksana dengan baik. Kemudian kalau di awal, nah itu tidak diperbolehkan untuk ditahan. Lebih baik sebelum melaksanakan sholat tunaikan dulu hajat dan kita berhadas. Setelah kita berhadas, maka kita perbaiki agar kita kembali suci dengan cara berwudu. Kemudian yang kedua, melihat ke atas, kiri dan kanan. Nah, ini adalah perbuatan yang makruh kecuali memang kita sedang dalam kondisi sholat di tempat publik, ya misalnya sholat di lapang atau di pinggir jalan, maka kita memang harus sejeli mungkin mata kita agar jangan sampai ketika kita sholat ada orang yang melewat di depan kita. Karena depan kita itu adalah sutroh sholat dan itu tidak boleh dilangkahi atau dilewati oleh orang. Kalau kita sudah ada di masjid dalam kondisi safnya tertata, kemudian orang sudah tertib, tapi kita masih melihat ke atas, ke kiri dan ke kanan ketika sedang sholat, nah itulah yang disebut dengan makruh dalam sholat. Apabila sudah menjadi kebiasaan maka sholatnya menjadi batal. Kemudian yang ketiga atau selanjutnya adalah meludah. Nah, ini meludah pun
adalah bagian yang disebut dengan hal yang makruh dalam sholat. Hal yang makruh dalam sholat ini maksudnya meludah. Zaman dulu memang ada tanahnya atau lantainya terbuat dari pasir. Maka kalau meludah, kifaratnya atau tata cara menebusnya dengan cara menutup ludah itu dengan pasir. Tetapi kalau sekarang itu pakai lantai, maka kita harus mempersiapkan tisu atau sapu tangan. Ya, siapa tahu memang kita harus meludah di dalam sholat, maka kita boleh meludah ke sapu tangan tersebut. Baik. Selanjutnya adalah memejamkan mata. Nah, ini memejamkan mata yang dimaksud adalah memejamkan mata dari awal sholat sampai akhir. Ya, karena memejamkan mata itu seperti tadi kita harus bisa memperhatikan kondisi, situasi dan kondisi agar jangan sampai ada hal-hal yang membahayakan pelaksanaan sholat kita. Ya, takut-takut misalnya ada ular gitu ya, ada sesuatu yang berbahaya, ya ada suatu hewan yang beracun, kita harus menyingkirkan terlebih dahulu agar sholatnya betul-betul aman dari bahaya. Kalau memejamkan mata, maka itu adalah bagian dari kita tidak waspada dalam sholat. Apalagi ketika sholat dalam kondisi berperang yang namanya sholat khauf, nah, itu harus lebih waspada matanya. Ya, matanya harus lebih waspada. Siapa tahu ada musuh yang tiba-tiba menyerang, maka kita harus siap siaga. Kemudian selanjutnya, untuk yang memejamkan mata, kalau memejamkan mata sekali-kali misalnya karena menghayati ayat Al-Quran yang dibacakan oleh imam, atau kita sedang melantunkan bacaan ayat Al-Quran yang kita tahu maknanya, maka kita bisa meresapi sambil memejamkan mata, itu tidak diharamkan atau tidak dimakruhkan. Kemudian yang selanjutnya adalah menutup mulut rapat-rapat. Nah, ini menutup mulut rapat-rapat maksudnya ia tidak membaca bacaan sholat. Nah, ini termasuk hal yang makruh. Kalau betul-betul bagian dari hukum bacaan yang rukun, maka otomatis akan batal sholatnya. Misalnya tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ini tidak membaca Al-Fatihah termasuk dia tidak melaksanakan rukun dan sholatnya tidak sah. Nah, kemudian selanjutnya posisi tangan tidak pada tempatnya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kalau posisi tangan harus pada tempatnya. Kalau bersedekaplah di dada ini, janganlah kemudian tangan ini misalnya ke sini atau kemudian ke pinggang dan lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya bertolak pinggang. Nah, ini pun tidak termasuk bagian yang dimakruhkan di dalam sholat. Kemudian selanjutnya sholat di kuburan atau di tempat ibadah agama lain. Nah, ini tidak diperbolehkan untuk sholat di kuburan, makruh hukumnya, kecuali sholat itu adalah sholat goib untuk jenazah yang ada di atas kuburan, itu diperbolehkan. Ya, sholat yang tidak ada ruku dan sujudnya itu diperbolehkan. Atau sholat di tempat ibadah lain, misalnya misalnya di gereja atau di pura atau di wihara, itu tidak diperbolehkan. Kita punya tempat ibadah yang lain, ya. Kita punya tempat ibadah khusus ketimbang tempat ibadah yang lain, maka kita sholatnya di tempat khusus itu yang namanya masjid. Kalaupun tidak, ya di tempat-tempat yang tidak ada kaitan dengan rumah ibadah agama lain. Kemudian menengadah ke langit. Nah, ini pun termasuk perbuatan yang makruh, karena menengadah ke langit secara otomatis tidak menghadap ke kiblat, tetapi langsung ke langit gitu ya. Sedangkan kita diperintahkan untuk menghadap ke kiblat. Baik anak-anak yang saleh dan salehah, selanjutnya yaitu tentang yang membatalkan sholat. Apa yang dimaksud dengan pembatal? Pembatal adalah hal yang tidak boleh dilakukan saat sholat. Jika dilakukan, maka otomatis sholat tidak sah dan harus diulangi kembali. Di antara pembatal sholat adalah satu, berhadas kecil atau besar. Ya, ini sudah tadi jelaskan. Yang kedua terkena najis. Nah, misalnya di tempat sholat kita ada air kencing, gitu ya, ada BAB adik kita gitu atau BAB manusia, itu juga najis. Tidak boleh kita kemudian melanjutkan sholat, tetapi harus membersihkan dulu najis itu, kemudian memperbaiki wudhu kita dan kemudian kita sholat kembali. Kemudian yang ketiga, berkata dengan sengaja, ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Itu batal langsung ya kalau kita berbicara dengan sengaja. Kemudian yang keempat, terbuka aurat, ya, mau itu sengaja atau tidak sengaja maka itu batal sholatnya. Kemudian yang kelima, mengubah niat. Nah,
Ini juga termasuk batal. Misalnya kita sholat duha, tapi ketika sedang sholat duha Allahu Akbar, saya belum sholat subuh, gak apa-apalah, inilah sekalian sholat subuh gitu ya. Ketika dalam sholat kita merubah niatnya dari asalnya sholat duha menjadi sholat subuh misalnya, itu tidak diperbolehkan dan itu langsung batal sholatnya. Kemudian yang keenam, makan dan minum. Nah ini tidak boleh kita sedang sholat sambil ngemut permen, atau misalnya kita sholat tapi sambil ada sisa-sisa makanan di gigi kita kemudian dimakan itu, nah itu membatalkan sholat kita. Makanya perlu kita itu di antara sunnah bersuci di pertemuan sebelumnya adalah menggosok gigi. Nah itu adalah menggosok gigi adalah bagian dari usaha agar kita tidak terjatuh kepada hal-hal yang nanti membatalkan sholat. Kemudian yang ketujuh, bergerak 3 kali dari satu rukun ya, meskipun ini ada khilaf di antara beberapa mazhab ya. Tapi kita ambil hibrahnya saja bahwa bergerak lebih dari 3 kali tanpa tujuan dan maksud tertentu, yaitu jelas adalah melakukan gerakan di luar gerakan sholat, dan gerakan di luar gerakan sholat menyebabkan sholatnya menjadi tidak sah. Kemudian yang kedelapan, mendahului imam. Maaf, bukan imam saat berjamaah ya. Imam belum ruku dia udah duluan ruku ya, imam belum sujud dia udah duluan bersujud. Nah itu kalau betul-betul disengaja ya, itu adalah bagian dari sholat yang tidak sah ya. Makanya tidak boleh mendahului imam. Biasakan kita sholat mengikuti gerakan sesudah imam. Meskipun tidak boleh dilama-lamakan, imam sudah sujud dia masih berdiri, nah itu pun tidak diperbolehkan ya. Kemudian yang ke-9 adalah murtad. Murtad itu adalah orang keluar dari Islam, maksudnya dia menyatakan diri bahwa dia bukan seorang muslim lagi tetapi sudah menjadi berakidah dengan agama non-Islam. Itu adalah murtad, maka secara otomatis salatnya batal. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, itu mungkin tentang hal yang makruh dan hal yang membatalkan sholat ya. Untuk tugas, tolong catat Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dengan artinya, karena ini berkaitan dengan sholat ya. Jangan lupa kirimkan di grup pengumpul tugas ya, Pak Ade tunggu. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, terima kasih atas perhatian kalian ya. Mudah-mudahan penjelasan kali ini bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian lebih semangat dan begitu khusyuk ya, serta ikhlas melaksanakan sholat, dan itu merupakan kewajiban seorang muslim yang harus ditunaikan dari mulai kecil sampai kita meninggal. Baik, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.